kenangannya. Mohon izin ya di akun saya itu. Insya Allah bermanfaat lah. Mudah-mudahan, Mbak. Amin. Nah, ntar saya, ini dari record kan ya? Oh, ada, oke. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Nah, seperti biasa, nanti saya akan presentasi, kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi. Baik. Nah, di sini tadi agak mendung, tapi alhamdulillah kayaknya mudah-mudahan cerah sih ya. Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan in kuntu naqilan fasihhatun wa in kuntu mudda'iyan fadalil. Hadhihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga dan hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan epistemologi Islam. Ya, pendekatan pembelajarannya tidak hanya teacher center learning, lecturer center learning, tapi juga nanti ada student center learning ya. Saya awali dengan explaining, lecturing terkait dengan bagaimana sebenarnya bahan kajian tentang epistemologi Islam ya. Setelah itu nanti kita akan diskusi terkait dengan topik ini. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa ya. Ini lanjutan dari surah atau ayat ya kursi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada paksaan dalam agama Islam karena sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan ya. La ikraha fid din ya, konteksnya adalah qad tabayyana rusdu minal ghayyi ya. Nah, kemudian juga dikatakan juga in kuntun nakilan fasihhah ya. Jika Anda menyampaikan sembarang berita, maka pastikan kesahihannya atau kebenarannya. Ya wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Dan jika Anda mendakwa sebuah kenyataan, sebuah fakta realita, maka pastikan pula pembuktian kebenarannya. Ya, ini menunjukkan ya kalau ayat pertama bicara tentang bahwasanya yang benar itu jelas ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, yang kufur juga sudah jelas gitu ya, sehingga kita mau milih yang mana gitu ya. Karena kan dikatakan juga wahadainahun najdain. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua jalan, imma syakira wa imma kafura. Ya, ini dua jalan yang kemudian nanti dua jalan ini kadang bertemu ya menjadi sebuah persimpangan atau menjadi sebuah jalan utama yang banyak dilewati oleh manusia. Ya, kemudian dalam sebuah riwayat ini bicara tentang bahwa ketika kita memiliki satu pendapat, gagasan gitu ya, ataupun sebuah berita, maka pastikan bahwa berita itu benar ya. Nanti dikatakan sebagai apa? Apa dikatakan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dikatakan ya tentang tabayun, misalkan inja akum
fasikum binaba'in fatabayyanu, ya. Apabila datang kepadamu seseorang yang fasik, ya, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayunlah, ya, triple check, recheck gitu ya, double check ya, recheck. Jadi dicek ulang. Demikian juga ketika kita itu memberikan sebuah semacam fakta realita gitu ya, sebuah kenyataan, sebuah anggapan, ya, maka itu juga harus ada pembuktian kebenarannya, ya. Baik ayat dan riwayat ini sebenarnya berbicara tentang sebuah kebenaran, ya. Bagaimana sebuah kebenaran? Nah, kita akan belajar bersama, yaitu epistemologi, ya. Epistemologi adalah berasal dari bahasa Greek, ya, Yunani, yaitu epistem dan logos, ya. Epistem itu artinya adalah pengetahuan, ya, atau ilmu, ya. Sementara logos itu adalah pembicaraan, dan kadang juga menyebutnya juga dengan ilmu. Sehingga pengetahuan ilmu atau ilmu tentang ilmu gitu ya. Sehingga ilmu atau teori pengetahuan, atau lebih simpelnya adalah teori ilmu pengetahuan, ya. Teori sendiri adalah satu tahap, mulai dari hipotesis, preposisi, kemudian juga teori sampai kepada ilmu. Teori adalah satu tahap di bawah sebelum pengetahuan itu menjadi sebuah ilmu, ya. Saya rasa Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya paham beda antara pengetahuan dengan ilmu, ya. What difference between knowledge and science? Al malfarq baina al ma'arif awil ma'rifah wal ilm, ya. Jadi beda tuh antara ilmu dengan pengetahuan, ya. Nah, di sini teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi hal-hal terkait dengan ilmu pengetahuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dulu, ya. Kamus Inggris Bahasa Indonesia menerjemahkan epistemologi itu adalah bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang asal, ya, tentang asal muasal, tentang sumber dari ilmu pengetahuan. Sementara dalam Dictionary of Philosophy dikatakan ini adalah sebagai cabang dari filsafat yang menyelidiki tentang makna sebenarnya, pengertian, dan juga memberi arti, ya. Sama juga, jadi ini adalah cabang dari materi kita hari ini yang berkaitan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan dasar dan andaian-andaian. Andaian itu maksudnya adalah sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi sesuatu yang belum pasti, itu andaian, ya. Baik, nah, ruang lingkup dari pembahasan epistemologi, ya, pertama kita akan mengetahui asal usul atau sumber, ya, sumber dari apa tadi, teori ilmu pengetahuan, ya. Jadi tentang ilmu. Kita belajar ilmu tentang ilmu, ya. Pertama kita pelajari adalah tentang asal usul, sumber dari ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah asumsi dasar. Asumsi dasar ini artinya sesuatu yang menjadikan kita tempat berangkat atau awal dari ilmu itu seperti apa. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah sifat-sifat, yang ketiga adalah sifat-sifat. Sifat itu artinya adalah karakter, apa, khosais, ya. Khosais dari al ilm, ya. Sifat-sifat dari ilmu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau cara memperoleh ilmu, ya. Kita kemarin kan selalu ditanya, ketika ditanya bagaimana cara kita mendapatkan ilmu gitu, ya. Jawabannya dengan belajar. Betul. Betul, dengan belajar, tetapi yang kita maksud itu adalah belajar satu murid ke guru, ke guru, guru. Nah, gurunya itu dapatnya dari mana, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan dari mana atau bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Kalau dijawab dari guru, dari ustadz, dari ajengan, dari kiai, atau dengan belajar, itu adalah teknisnya, ya. Sementara yang kita maksud itu adalah bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan, ya. Kemudian juga standar dari kebenaran yang selalu kita bicarakan ini, ya. Jadi yang namanya benar itu seperti apa? Nah, kita kemarin sudah mengenal ada tiga dasar atau tiga tipe, tiga apa namanya, disebut dengan tiga ukuran kebenaran, ya. Tiga tipe lah sebuah kebenaran. Itu ada kebenaran yang sifatnya ilmiah, ada kebenaran yang sifatnya alamiah, dan ada kebenaran yang sifatnya itu ilahiyah. Kemudian yang berikutnya adalah media. Media itu maksudnya adalah sarana, ya, sarana
media, wasilah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti apa sebenarnya? Nah, kita akan belajar bersama. Jadi, yang kita pelajari dalam epistemologi, apa itu epistemologi? Saya ulang lagi, epistemologi itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Ya, teori ya atau ilmu tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi mempertanyakan tentang ilmu pengetahuan. Ruang lingkupnya apa? Yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ya, nanti saya tanya nih ya. Ilmu itu apa? Pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan itu apa? Al-ilmu. Ya, kalau dikatakan al-ilmu nurun ya. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil asi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Definisi, pengertian ya. Kemudian yang kedua, apa sumber dari ilmu pengetahuan? Jadi ilmu pengetahuan itu sumbernya itu dari mana gitu ya. Dari mana kita tahu misalnya bahwa bumi itu bulat ya. Dari mana kita tahu bahwa surga neraka itu ada ya. Dari mana kita tahu bahwa kebenaran itu adalah betul-betul benar. Nah, gitu ya. Itu yang kedua. Apa sumber ilmu pengetahuan atau dari mana sumber ilmu pengetahuan? Yang ketiga adalah dari mana asal-usul ilmu pengetahuan dan bagaimana kita mengetahuinya. Ya tadi kalau sumber asal-usul dengan bagaimana cara ya. Bahasa kalian itu metodologi, science methodology atau science method ya. Metode ya cara dalam mendapatkan ilmu itu caranya bagaimana. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kemarin sempat kita bahas juga, ya tiba-tiba orang itu mungkin nggak, tiba-tiba orang itu bisa pintar gitu ya, bisa pandai ya. Bisa nggak nih? Ya dulu pernah ada satu cerita katanya itu ya, di Banten sana itu ada salah satu orang yang bisa mengajarkan 5 bahasa dalam satu malam gitu ya. Atau kemarin yang belum lama mungkin manusia bisa mengetahui bahasa semut misalnya gitu ya. Padahal kalau di Al-Quran kan hanya Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengetahui bahasa semut. Mungkin nggak manusia itu bisa mengetahui bahasa hewan gitu ya. Nah, Mau di bagaimana kita Bandung, dokter mau di Bandung, orang Banten mah begitu. Mau di Oke, malam, kita pada lanjut. Ya, mau di malam dari Banten tuh seperti itu. Kadang ada aja keunikannya. iya betul. Makanya saya tuh cepet di sini Tangerang tuh, karena di samping. Oke, nanti kita bahas ya. Kita cerita Ya, nanti ya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu apakah pengetahuan kita benar? Wah, ini kan ini yang disebut dengan prediksi ya, bahasanya radikal. Radikal itu artinya mendasar. Jadi betul-betul ke akar. Ya, benar nggak sih pengetahuan kita itu benar gitu ya? Apa ukuran kebenarannya? Jadi kalau saya ngambil Profesor Dr. Ahmad Tafsir rahimahullah, satu profesor di UIN Bandung, beliau mengatakan bahwa ya epistemologi itu adalah membahas sumber pengetahuan dan bagaimana memperolehnya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana sumber pengetahuan, ya apa, dari mana sumber pengetahuan, bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan, dan bagaimana kan cara metode ilmu pengetahuan, kemudian juga ukuran dari kebenaran ilmu pengetahuan sampai kepada pengetahuan kita itu benar dasarnya apa. Oke ya, kita lanjut. Ini yang disebut dengan apa? Metode klasik untuk mendapatkan ilmu. Ya, tadi yang saya maksud untuk mendapatkan ilmu tadi bukan belajar. Kalau belajar itu teknik ya, kita mendapatkan belajar dari guru-guru kita gitu ya. Nah, secara klasik untuk mendapatkan ilmu dalam epistemologi Barat itu, ya, epistemologi Barat itu adalah apa? Sesuatu yang dapat diketahui adalah segala sesuatu yang dapat diobservasi secara indrawi. Saya menyebutnya selalunya dengan sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera. Ya, itu adalah epistemologi Barat gitu ya, Western ya, di mana mereka tuh ya percayanya ada sesuatu yang memang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibaui ya, kemudian bisa dirasakan. Nah, itu ya, jadi 5 indera itu ya. Sementara kalau epistemologi Islam mengetahui ya tidak sebatas pada objek fisik namun juga non fisik
Ya, misalnya kita percaya dengan malaikat, kita percaya dengan alam gaib yang kemarin ya, termasuk makhluk-makhluk gaibnya, ya, kemudian kita percaya dengan hari kiamat, kita percaya Ya. dengan surga, kita percaya dengan neraka, ya. Jadi antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Atau di akhir surat Al-Baqarah, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, ya. Nah, jadi kalau metode klasik untuk mendapatkan ilmu itu melalui panca indera dan juga akal itu biasanya mulai dari positivisme. Positivisme itu adalah kebenaran yang memang hanya bisa diukur oleh sebuah angka, ya. Jadi kebenaran yang bisa diukur dengan angka itu pasti benar. Jarak misalnya dari Bogor ke Jakarta itu adalah 60 kilometer. 60 kilometer itu kalau umpamanya naik mobil misalnya gitu ya dengan kecepatan tinggi mungkin bisa jadi hanya 1 jam setengah, 1 jam sampai 1 jam setengah, ya, itu berarti benar gitu. Tapi kalau ada orang yang dari Bogor ke Jakarta kemudian hanya hitungan mungkin apa menit gitu ya, itu berarti tidak benar. Seperti itu. Jadi tidak percaya dengan sesuatu yang goib itu kalau yang klasik dari Western sana. Dialektis ini dia menyimpulkan dari satu tesis dengan antitesis menjadinya sintesis, gitu ya. Kemudian juga ada kebenaran yang sifatnya itu kontemplatif, ya, kontemplatif. Jadi kontemplatif ini biasanya lebih kepada bagaimana mengolah rasa, gitu ya, mengolah rasa. Jadi bahwa oh ini benar, ini salah gitu. Jadi bisa dirasakan oleh seseorang. Nah, gimana ukurannya? Ya belum tentu benar, nanti kita akan lihat ya. Kemudian juga induktif. Ada induktif, ada deduktif ya. Kalau paragraf itu kelihatan, tapi kalau induktif deduktif dalam apa ilmu itu adalah kalau induktif berarti mengkaji tentang sesuatu yang umum ya, kemudian ke sesuatu yang khusus. Sementara deduktif adalah sesuatu yang khusus, kemudian dijelaskan dengan sesuatu yang umum. Wah, misalnya nih sekarang lagi ramai tentang kenakalan remaja gitu ya, kenakalan remaja. Nah, kira-kira kenakalan remaja itu cara untuk istilahnya itu menyelesaikannya atau minimal menguranginya itu dengan apa gitu ya. Oh, mungkin kebijakan sekarang kali ini di Jawa Barat nih ya masukkan ke ini aja apa barak militer gitu ya. Ya, biar dianya itu mungkin lebih disiplin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini mungkin bedanya ya agak sedikit teoritis gitu ya. Mestinya memang ada tim ahli. Walau alam apakah tim ahlinya sudah memang menyimpulkan itu gitu ya. Jadi kalau tim ahli itu berarti kalau kita bicara berpikirnya deduktif, berarti kita berangkat dari yang khusus. Yang khusus apa? Oh, anak-anak remaja sekarang itu nakal ya. Walaupun kalau orang pendidikan sebenarnya anak nakal ya di berita juga anak nakal gitu ya. Padahal kalau kita guru ataupun akademisi pendidik itu mengatakan tidak ada anak yang nakal sebenarnya gitu ya. Anak itu memang hasil dari lingkungan atau konstruk sosial gitu ya. Kayak jadi kalau deduktif itu cara berpikir deduktif untuk mencari sebuah kebenaran adalah apa? Kayak ada anak yang suka berantem gitu ya, suka berantem, kemudian pokoknya liar lah bahasanya gitu, nggak liar-liar banget, pokoknya mungkin ya jadi ngomongin nakal lagi ya, ada anak yang nakal gitu kan ya. Nah, sebabnya kenapa dicari tuh. Kenapa anak ini nakal? Oh, mungkin karena pendidikan di rumahnya, oh mungkin karena di sekolahnya, oh mungkin karena teman-temannya, oh mungkin karena media sosial gitu ya, atau mungkin karena memang aktualisasi dirinya. Nah, itu dikaji dulu sebenarnya, dilihat dulu. Setelah itu, setelah tahu oh ternyata faktor paling dominan itu adalah misalnya ya, faktor paling dominan itu adalah teman sebaya gitu ya, teman sebaya, teman-teman bermainnya gitu misalnya. Oh, berarti harusnya solusinya itu adalah bagaimana agar lingkungan dalam hal ini teman-teman sebaya itu juga bersama-sama.
gitu ya, bersama-sama itu diperbaiki. Jadi jangan hanya anaknya saja tadi satu atau dua yang nakal kemudian diperbaiki dianya gitu. Nanti ketika kumpul lagi dengan yang lain ya sama saja, itu penguatannya lebih mungkin personal jadinya gitu ya. Nah, kalau sementara kalau induktif berarti kita lihat secara umum bagaimana sebenarnya perilaku dari anak-anak remaja sekarang ini gitu ya. Jadi ada deduktif, ada induktif. Jadi lebih kalau metode klasik itu lebih kepada ya memang sesuatu yang logis, kemudian yang memang masuk akal, yang bisa diterima oleh panca indera gitu ya. Nanti kita akan lihat, saya juga akan diskusi tentang kira-kira yang tidak masuk akal tapi juga bagian dari solusi apa kira-kira ya. Nanti sabar ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah metode Islami dalam mendapatkan ilmu. Kita juga akan diskusi ini ya. Mungkin nanti Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya boleh mencari pengertiannya. Ya, di sini ada cara untuk mendapatkan ilmu di dalam Islam itu minimal itu ada tiga ya. Ada pertama itu adalah tajribi. Sebenarnya bukan pertama sih. Ini tergantung karakter dari ilmunya. Tajribi atau eksperimen, kemudian irfani, ada intuisi, kemudian juga burhani, ya logika, ya kemudian nanti ada isyari juga, gitu ya. Isyari, ya itu bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Tajribi, eksperimen atau observasi biasanya terkait dengan ilmu-ilmu ulum ya kauniyah, ilmu-ilmu alam yang memerlukan adanya eksperimen. Nah, ini nanti masuk ya, ada yang kuantitatif, baik itu true eksperimen ataupun kuasi eksperimen. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mendapatkan sebuah kebenaran, ya kebenaran yang mana nih? Misalnya kalau kebenaran, saya pengen tahu tentang manfaat dari misalnya itu pupuk kandang gitu ya. Pupuk kandang ya sudah, berarti bikin eksperimen. Kita buat dua tempat, ada yang satu pakai pupuk kandang, yang satu tanah biasa, kemudian ditanam, misalnya ditanam cabai. Ya, ternyata setelah dilakukan uji coba, oh ternyata betul ya bahwa pupuk kandang ini dia memberikan manfaat yang lebih banyak nutrisinya sehingga cabai yang ditanam itu dia lebih subur. Itu eksperimen. Ya, kalau di zaman Khalifah Abbasiyah itu terjadi ketika mau menentukan dari ibu kota di Baghdad gitu ya, maka zaman dulu itu dilakukan eksperimen yaitu dengan meletakkan daging mentah gitu ya di beberapa tempat gitu ya. Nah, setelah beberapa lama ternyata dipilihlah satu tempat di mana daging itu dia lebih lama membusuknya. Kenapa? Kalau lebih cepat busuk berarti dia lebih lembab gitu ya. Kemudian yang pasti virusnya gitu ya, virusnya atau mungkin bakterinya itu lebih banyak di tempat itu. Sehingga dicarilah yang tempat di mana daging yang diletakkan itu lebih lama, beberapa hari ya membusuk atau ada rusaknya gitu ya. Itu tajribi eksperimen. Dan ini banyak sekali, hampir rata-rata di ilmu pengetahuan itu menggunakan eksperimen. Gitu ya. Oke, kemudian ada burhani. Burhani ini burhan ya, artinya itu adalah logika atau cara berpikir gitu ya. Jadi ya Islam juga tidak menafikan adanya logika, kan selalu ada dalam Al-Quran, la'allakum tatafakkarun afala yatadabbarun al-Quran la'allakum ta'qilun gitu ya. Berpikir kemudian juga menggunakan akalnya itu juga ada di dalam Al-Quran, sehingga burhani pun penting, terutama nanti kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya itu mungkin atau ilmu-ilmu yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dieksplor oleh panca indera. Nah, kemudian nanti ada kekhasan yaitu irfani, intuisi. Apa itu intuisi atau irfani? Ya, satu ilmu pengetahuan yang ini menjadi karakter di dalam Islam, ya, tidak ada di peradaban yang lainnya, ya, yaitu adanya irfani, petunjuk, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mencek Sunda mah namanya mirip-mirip kretek manah lah gitu ya. Kalau dalam Islam itu kalau para nabi ya berarti mukjizat atau wahyu ya. Kalau waliullah ya mungkin bisa jadi ya sesuatu yang ya bahasa karomah ya kalau untuk itu biasanya itu. Itu bagian juga dari ilmu pengetahuan, misalnya begini. Ya dia memang kadang kadang itu tidak bisa
dilatih, tidak bisa dipelajari, tapi biasanya itu ada. Misalnya orang yang usianya itu lebih dewasa, lebih senior, biasanya ketika melihat seseorang itu sudah tergambar karakternya. Mungkin dari mulai postur tubuhnya, dari mukanya, kemudian dari face-nya, mukanya ya, kemudian dari cara berjalannya, cara berbicaranya, itu juga biasanya sudah kelihatan karena dari experience, dari pengalaman ya. Tapi ada juga yang memang, oh ini kayaknya ini orang baik nih, ini orang nggak baik kan kelihatan gitu ya. Nah ini walaupun melalui juga beberapa ya ada burhaninya juga, tapi irfani itu biasanya kalau kiai itu biasanya ketika melihat ada orang pengen nyantri gitu ya, pesantrennya biasanya oh ini anak baik nih gitu ya, kelihatan gitu ya. Atau mungkin ada juga kalau kepala sekolah atau guru tuh ngeliat pas masuk kelas, lihat oh ini kayaknya anaknya baik nih gitu ya. Walaupun nanti dilihat juga gitu ya, apakah ketika sudah berjalan tuh apakah dia memang baik atau jangan-jangan cuma tampilan awal gitu ya. Itu kita nggak tahu, nanti kita bisa diskusi itu ya. Jadi kalau dalam Islam itu cara metode mendapatkan ilmu pengetahuan yaitu melalui burhani, tajribi, irfani, dan juga nanti ada isyari. Isyari itu nanti kaitannya dengan tafsir bil isyarah gitu ya. Jadi ada isyarat yang sebenarnya kalau ada, makanya dia sebenarnya hampir sama dengan irfani. Jadi dia melihat ketika dia baca Al-Quran misalnya, atau dia melihat sesuatu, oh, ada kayak semacam, mungkin kalau ini ya ada seperti yang membisiki gitu ya, yang membisikkan sesuatu gitu ya. Nah, itu mungkin mirip seperti itulah gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kalau kita lihat asal-usul alam di semesta di era Yunani kan kemarin kita sudah bahas ya. Misalnya Thales itu menyebut bahwasannya ini kan kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Jadi kalau asal-usul dari alam semesta itu apa? Oh, Thales itu menyebutnya dengan zat utama yang menjadi dasar semuanya itu adalah air. Sementara Anaximander itu permulaan dari yang pertama tidak bisa ditentukan apa iron karena tidak memiliki sifat-sifat zat yang ada saat ini. Jadi ada sesuatu sebab dari adanya alam semesta ini yang terpisah dari alam semesta ini dan tidak ada di semesta ini gitu ya. Nah, sementara Anaximenes itu disebut dengan apa? Zat yang awal ya. Zat yang awal itu adalah udara. Udara, nafas, atau mungkin mirip-mirip dengan ruh gitu ya, mirip dengan ruh tuh. Itu Anaximenes. Sementara Herakleitos ya menyebutnya dasar semua materi itu adalah api. Ya, api itu berubah terus gitu ya. Api itu berubah terus, kemudian api adalah suatu hal yang chaotis ya. Jadi api itu nggak diem, jadi dia tuh terus apa? Terus istilahnya itu apa ya? Mungkin tadi kayak nurun ala nur, nur itu kan cahaya. Cahaya itu kan juga apa ya? Pancaran dari api gitu. Dan api itu ya dia tidak apa? Tidak stabil atau tidak statis ya. Dia itu akan terus bergerak gitu ya. Kalau api nggak bergerak, dia akan mati. Nah, di situ sebenarnya ada unsur udara sebenarnya seperti Anaximenes itu sebenarnya gitu ya. Kayak kita lihat itu karena dulu kan belum belum ditemukan oh, api itu ada kaitan dengan udara. Kalau nggak ada udara, nggak mungkin ada api gitu ya. Oke. Kemudian kalau di abad pertengahan, ya dari abad pertengahan tadi, jadi kalau di abad yang awal itu Yunani itu mereka memang awalnya asalnya mereka kan percaya sesuatu yang legend ya, legend bukan legend ya, sesuatu yang legenda, sesuatu cerita dongeng gitu ya. Makanya kita kemarin nyebut itu dengan dewa-dewa gitu ya. Nah, kemudian para filosof ini itu mereka yang berpikir tentang tadi bukan seperti itu gitu ya. Nah, misalnya nih ya. Nah, makanya nanti kita akan sedikit tabrakan dengan agama di situ ketika ya sumber segala sesuatu ya udah Allah Subhanahu wa taala gitu ya kan ya. Nah, kalau Subhanahu wa taala itu siapa, seperti apa? Nah, itu nanti dibahas di akhir gitu ya. Oke, kita masuk yang di abad ke pertengahan, di mana ya dongeng, cerita, hikayat, legenda itu mulai ditinggalkan. Sebenarnya ditinggalkannya itu dalam arti bukan sebuah kebenaran. Ya, sama seperti kemarin kan, ketika kita bicara tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu gitu ya, ya mungkin sebagian kita masih apa ya, saya kan nggak percaya lah ya, tapi ya udahlah itu cuman itu legenda, itu dongeng gitu ya, ada sangkuriang, ada apa istilahnya itu ada tangkuban perahu gitu, itu adalah legenda atau dongeng gitu ya. Nah, kalau kenapa? Karena kalau kita periksa, kita teliti lebih mendalam,
ya dengan akal, ya dengan observasi juga, dengan panca indera juga, kita akan menemukan bahwasannya ya Gunung Tangkuban Perahu itu sebesar itu gitu ya. Manusia itu sebesar apa gitu ya. Ya kalau dongeng sih bisa aja kita tambahin. Maksudnya ditambahin itu ya dulu kan gunung itu tadinya itu kecil, tambah apa pohon lagi, tambah batu lagi, tambah pohon lagi, tambah batu lagi. Tapi ya nggak logis juga gitu ya. Nggak logis gitu ya. Jadi ya gunung itu ya memang alami gitu ya. Alami dalam artian itu ya apa salah satu ya kejadian alam ya, karena kalau dalam Islam ya tentu saja itu adalah kehendak ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada asbabnya gitu kan ya. Jadi Gunung Tangkuban Perahu ya udah gunung, dia adalah fenomena alam, gunung ya bebatuan tanah yang ke atas gitu ya. Nah itu gunung gitu, bukan terbuat dari apa perahu gitu ya. Nah itu jadi di sanalah kemudian muncul diawali di abad pertengahan itu dengan apa, pengetahuan atau ilmu yang berakar pada pengalaman berdasarkan akal sehat ya, atau common sense yang didukung oleh metode trial and error ya. Trial and error kan uji coba gitu ya. Misalnya kita ingin tahu tadi, dicoba aja apa namanya Gunung Tangkuban Perahu itu digali gitu ya, bener nggak sih ada bekas perahunya gitu ya. Enggak lah, jangan itu aja, yang lain banyak gitu, yang lainnya. Yang lain juga banyak tentang, pokoknya uji cobanya betul-betul trial and error gitu ya. Nah, itu kan terjadi tuh gimana misalnya asal-usul makanan sate gitu ya, ayam goreng gitu ya, kemudian juga banyak hal lah gitu ya. Jadi metodenya itu trial and error. Nah, kemudian tumbuhnya pengetahuan yang disebut dengan applied arts atau seni terapan yang mempunyai kegunaan langsung dalam kehidupan badani sehari-hari, selain juga fine art atau seni halus yang bertujuan memperkaya spiritual gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu kan ada sesuatu yang memang yang fisik, yang kelihatan gitu ya, dan ini yang mendominasi di barat gitu ya. Sementara ada juga art yang sifatnya itu dia lembut, dalam arti itu terkait dengan pemikiran ya, dengan etika, kemudian juga dengan pengalaman, dengan rasa, pokoknya sesuatu yang abstrak ya, tentang kebahagiaan gitu ya, tentang mungkin gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya, kalau di hadis itu kan dikatakan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Ya man kharaja fi sabilillah atau man kharaja li talabul ilm fahuwa fi sabilillah gitu ya. Jadi siapa saja yang keluar, yang membuka laptop, membuka HP, kemudian ikut Zoom, ikut Google Meet gitu ya, maka dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dilindungi ya, apa ikan-ikan di lautan ya akan mendoakan, bertasbih, kemudian juga gunung apa burung-burung yang ada di udara juga mendoakan, itu akan muncul sakinah ya, ketentraman. Jadi mudah-mudahan nih kita yang kuliah itu jadi setelah kuliah kok jadi tenang, jangan sampai nanti setelah kuliah malah pusing banyak tugas gitu ya. Nah, Berarti kurang sakinah itu. Kurang sakinah. Mestinya kuliah itu kita belajar itu jangan bikin pusing. Kalau kuliah bikin pusing berarti kuliah ditanyakan. Ini saya ambil juga dari Pak Bambang, pendiri dari apa Bimba ya, AIUEO itu ya. Beliau mengatakan, kalau saya pernah nulis buku dengan beliau, jadi kalau kita kuliah, sebenarnya sekolah sih dia bilang itu. Jadi kalau kita sekolah, ketika seorang anak itu sekolah kemudian dia nggak bahagia, berarti sekolahnya salah, nah, kata dia gitu ya. Jadi kalau kita boleh di sini, kalau kita ini kuliah, kemudian kita itu tidak bahagia dengan kuliah kita, malah tersiksa dengan kuliah, terbebani, berarti ada yang salah di perkuliahannya itu, gitu ya. Nah, dicari itu salahnya itu apa gitu ya. Ya mungkin tadi kurang menikmati gitu ya. Oke, ini apa asal usul dari alam semesta di abad pertengahan. Jadi mulai berpikir tentang air, tentang udara, tentang semesta. Nah, kemudian setelah itu juga muncul tadi abad pertengahan itu dengan apa, rasionalisme ya. Rasionalisme ya berarti faham yang mengedepankan rasio atau akal ya. Kenapa? Ya karena memang mereka itu ingin terbebas dari dongeng, dari legenda, dari mitos gitu ya. Sampai sekarang kan orang masih percaya. Kalau tadi Tangkuban Perahu kita ganti ke Nyi Pohaci ya, ke Dewi Sri misalnya gitu ya. Dewi Sri kok dari tubuhnya ya Dewi Sri gitu ya, padi itu tumbuh dari tubuhnya Dewi Sri yang meninggal misalnya gitu ya. Nah itu kan
Kok bisa begitu ya gitu ya. Bener nggak sih padi itu harus dimuliakan gitu karena dianggap sebagai nyipo haji. Oh itu masih banyak di Banten Kidul, di Citorek, di Ciptarasa, di Kampung Uruk banyak tuh ya. Sampai di Kampung Naga juga, di Kampung Kute lagi banyak ya. Ya, jadi di Jawa Barat lah sebenarnya di Jawa juga ada gitu ya. Di Bali apalagi gitu ya. Sama di negara-negara lain juga ada gitu. Kok bisa begitu ya? Nah, jadi rasionalisme ya enggak lah padi itu ya padi rus gitu ya. Apa tuh namanya tuh disebutnya dengan saya lupa tuh saya sativa namanya tuh ya. Sativa gitu ya dia sejenis tumbuh-tumbuhan gitu liar awalnya kemudian dibudidayakan oleh manusia itu memang makanan gitu nggak ada kaitan dengan Dewi Sri nggak ada kaitan dengan apa Dewa Dewi gitu ya nggak ada gitu ya itu keyakinan Islam gitu ya keyakinan Islam. Tapi apakah benar atau tumbuhan itu nggak ada yang menguasai? Kita bisa diskusikan ya. Jadi tumbuhnya rasionalisme ini mempermasalahkan atau mempertanyakan dasar-dasar pikiran yang sifatnya itu mitos gitu ya. Makanya misalnya kita datang ke hutan, ada yang jaga hutan. Kita ke Laut Selatan, kemarin kita bilang, oh ada penjaga pemilik penguasa Laut Selatan gitu ya. Nah, itu perlu dilihat. David Hume misalnya menyatakan bahwa khayal yang dibuat-buat selayaknya diumpankan ke lidah api yang menjalak, yang menjilat gitu ya. Maksudnya itu khayal yang dia itu khayalan ya. Nah, sayangnya nanti langsung nih ke to the point-nya. Sayangnya itu rasionalisme dan upaya untuk menghilangkan legenda, mitos itu terbawa juga menyerang Islam. Jadi seolah-olah itu Islam itu malaikat, kemudian fitnah kubur, siksa kubur, surga, neraka, bidadari, Gilman dan sebagainya itu ya hanya dongeng menurut mereka. Sayangnya di situ ya. Nah, kemudian tadi karena rasionalisme itu munculkan metode eksperimen ya, yang ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh sarjana-sarjana Muslim ya pada masa keemasan Islam gitu ya banyak sekali ini boleh termasuk juga sebenarnya statistik ya sampling kalau tadi belajar tentang statistik ya ternyata bukan hanya dari Barat bukan hanya dari apa Romawi Yunani gitu ya dalam Islam pun ada karena tadi ada model tajribi ya itu penting ya hanya sayangnya memang dalam proses dari S1 sarjana kemudian master sampai ke doktoral itu memang ada tahapan ya ada tahapan yang harus dilalui. Nah, makanya nanti kalau bisa ya tadi thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Ya biasanya kalau yang baru sarjana biasanya itu seolah-olah itu dia paling benar gitu ya. Kemudian kalau yang master nih biasanya itu bukan paling benar tapi jadi bingung. Biasanya ini kok orang tuh bilang begini-begini banyak banget pendapat ya. Karena mereka jadi bingung gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini sama ya di H. G. Wells menyimpulkan jika Yunani adalah bapak metode ilmiah, maka orang Islam adalah bapak angkatnya. Ini bicara tentang the Dark Age ya, ketika Barat itu dalam masa kegelapan, maka Islam itu tampil, umat Islam itu tampil menyelamatkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang memang betul-betul ilmu ya, yang tidak didasarkan kepada dongeng tidak didasarkan kepada legenda, mitos, dan lain sebagainya. Ya. Nah, metode eksperimen ini digunakan dunia barat oleh filsuf Roger Bacon dan juga dimantapkan oleh paradigma ilmiah atas usaha Bacon juga ya. Bacon baca itu kalau itu biasanya ya. Nah, ini kenapa kemudian kita itu sebenarnya berada Indonesia ini atau kita saat ini berada di dua atau tiga ya nyebutnya itu ya tiga kutub yang berbeda tentang teori ilmu pengetahuan gitu ya teori tentang ilmu tentang kebenaran gitu ya nah, nanti kita akan lihat oke kemudian ada filsafatnya Immanuel Kant yang rasional kritis rasionalis kritis yang menyebutkan ilmu pengetahuan yang dapat diterima adalah pengetahuan yang dapat memperoleh informasi baru yang universal sintetik a priori ya nah ini juga kaitannya dengan kebenaran universal. Kebenarannya memang dibuktikan secara terus-menerus ya. Nah, karena tadi rasionalis kritis ini yang sekarang berkembang di barat itu ya akhirnya metafisika, meta di atas gitu ya, fisika ya fisik. Jadi pokoknya sesuatu yang ada di luar fisik gitu ya. Nah, maka metafisika itu tidak termasuk ke dalam ilmu pengetahuan karena ia tidak mungkin dan tidak dapat ditelusuri oleh panca indera
Ya, jadi metafisika itu menurut mereka itu ya ilusi transenden dan kemudian juga tidak bisa menjawab dari epistemologi yang ada di Barat. Ya, termasuk juga segala sesuatu yang metafisik ya, yang gaib yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, maka tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah yang ada menurut mereka sampai sekarang ini ya. Walaupun satu sisi mungkin mereka misalnya dalam film-filmnya mereka mungkin percaya misalnya ada makhluk halus gitu ya, makhluk halus misalnya gitu ya. Tapi secara nyata mereka tidak percaya itu gitu ya. Nah, di antara pemikir-pemikir di barat itu ada dialektikanya Hegel. Jadi bicara tentang dialektika itu dia adalah berpikir, kita mulai dari Marx ya. Dialektika Hegel menyelesaikan persoalan-persoalan praktis ya pada ilmu pengetahuan ya, atau padahal yang pertama harus bisa membebaskan manusia dari persoalan-persoalan praktis. Jadi yang bisa dilakukan sehari-hari gitu ya. Nah, juga Marx itu merubah total konsep tentang tentang tadi dialektikanya, kemudian memasukkan kerangka materialisme. Ya, dari materialisme inilah kemudian berkembang pemikiran komunisme tentu saya sekarang ini ya, dengan sosialisme juga. Oke ya, lanjut ya berikutnya. Bentar. Ya, ya. Nah, dari sini kemudian berkembang tadi yang Karl Marx ya, Marxisme itu yang menyebutkan bahwasannya menurut dia itu ya ilmu ini yaitu harus membawa manusia keluar dari persoalan-persoalan yang konkretnya, terutama persoalan yang sifatnya irasionalitas ya. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai istilah agama itu adalah apa? Candu masyarakat ya, bahkan menyebutnya dengan apa? Religion is the dream of human mind, atau juga the God was dead gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa dari rasionalisme kritis ya. Nah, mereka sangat meniadakan adanya sesuatu yang sifatnya itu transenden ataupun yang metafisik gitu ya. Nah, sementara epistemologi Marx sendiri sebenarnya ya sekarang itu banyak dipakai ya, dan terlihat sekali dari berbagai pemikiran. Misalnya kalau dalam biologi kan kita mengenal ada Charles Darwin kan, The Origin of Species ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan penciptaan gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak ada penciptaan menurut mereka gitu. Sehingga kemudian ya pasti makhluk itu akan berubah ya, walaupun jangka waktunya mungkin sekian ribu tahun misalnya gitu ya. Kemudian juga ada August Comte juga gitu ya, tentang bagaimana menurut dia nih agama itu membuat keterbelakangan masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kenapa ya lima data akhoral muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa ya umat Islam itu kok mengalami kemunduran gitu, sementara orang yang bukan Islam kok maju gitu ya. Nah, itu dari August Comte itu. Sementara dari Durkheim dan juga Herbert Spencer juga menyebutkan dengan istilah juga ketika bicara tentang sosiologi, nanti kebenarannya adalah kebenaran yang sifatnya alamiah, karakternya adalah multi kebenaran. Ya, kebenaran itu tidak hanya satu. Ya, nah sementara psikologi dari Sigmund Freud menyebutnya dengan ilusi tadi ya. Jadi menurut dia itu dokter agama adalah ilusi. Di sinilah ketemu ya tadi yang saya sebut dengan pergesekan antara ilmu yang ada di Barat ya dengan ilmu yang ada di dalam Islam. Walaupun ya beberapa ilmuwan juga mencoba untuk mendialogkan gitu ya. Nah, mendialogkan misalnya ketika bicara tentang epistemologi Islam ya, kita kan cari yang benar tuh yang mana sih, kan sekarang itu berseliweran ya. Jadi surat Al-Hujurat ayat 6 ini sangat relevan sekali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, membawa suatu pengetahuan ilmu, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini kan penting ya, kan sekarang itu eranya informasi, berita itu banyak sekali. Ya, makanya kita harus tabayun, harus cek, recheck, triple check gitu ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra ayat ke-6 dikatakan
wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan kalian mengikuti apa yang tidak ada ilmunya. Ya, sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basar, dan juga penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Di situ ada pendengaran, auditori, ada basar, visual, ada fuad, ya, qalb, rasa. Itu adalah bagian dari tiga unsur yang menjadi cara atau menjadi tool ya dalam ilmu di dalam Islam, ya. Nah, misalnya Abu Hasan al-Asy'ari belum menyebutkan dengan kaitannya dengan epistemologi hukmun masa ilu syar'illati tariquha as-sam antakuna mardudatun ila usuli syar'i. Jadi hukum itu berhubung persoalan syarak, ya, syariat yang jalan metodenya adalah melalui pendengaran atau perhabaran wahyu, ya, maka hendaklah dikembalikan kepada asal syarak, ya, bermetodekan wahyu. Manakala hukum berhubung persoal akal-akalan dan indrawi, maka ia hendaklah dikembalikan kepada pintu-pintunya atau metodenya. Jangan dicampurkan antara urusan akal dengan wahyu, juga di antara wahyu dengan akal. Ini sebenarnya muncul karena adanya berkembangnya Mu'tazilah gitu ya, yang menjadikan rasio itu menjadi sumber kebenaran, termasuk juga di dalam agama, ya. Kemudian bagaimana penerapannya? Saya ngambil dari Naqib al-Atas, ya, beliau mengatakan bahwa tujuan mencari ilmu adalah menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara atau anggota masyarakat. Yang perlu ditekankan dalam pendidikan adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, sebagai warga negara dalam kerajaan atau dalam lingkungan yang mikro, sehingga Islam menjadi rujukan sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, bukan ditekankan dari entry physical, ya, bukan hanya dilihat dari sisi yang fisik, karena ia akan membuka pintu menuju sekulerisme. Jadi ini bedanya ilmu di dalam Islam. Ya, nanti ada mahasiswa kita juga di MSD itu sedang menulis tentang Naqib al-Atas. Ya, kayaknya Kamis besok itu ujian deh, ya, tentang bagaimana sebenarnya antara ilmu pengetahuan yang ada di Barat dengan ilmu pengetahuan yang ada di Islam. Ya, kalau kita di Indonesia sih tidak begitu masalah, walaupun akhirnya juga kita terkotak menjadi orang yang, oh, ini ilmu aja, ilmu ya ilmu gitu ya, nggak ada kaitan dengan agama, ekonomi ya ekonomi, politik ya politik, nggak ada kaitan dengan agama. Seperti itu munculnya gitu, sehingga kalau kita lihat realitas di masyarakat, fenomena misalnya orang yang mungkin menjadikan agama itu cuma sekadar ritual itu banyak gitu ya. Agama sebagai KTP juga banyak juga gitu ya. Atau mungkin agama Islam, ya udahlah agama aja karena sistem sosial membentuk itu, ya, secara pemikiran mereka bimbang sebenarnya, gitu ya. Nah, ini yang paling penting, teori kebenaran di dalam Islam, ya. Jadi apa sih kebenaran itu? Ya, ada teorinya namanya teori korespondensi, ya. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta dan sesuatu yang selaras dengan situasi akal. Ya, kalau kita bilang Monas itu ada di Jakarta, yaitu teori korespondensi, betul. Ya, Ka'bah itu ada di kota Mekah, betul gitu ya. Tapi kan kalau kita tahu betul tidak di balik dinding Antartika itu ada kehidupan gitu ya. Itu kan korespondensi perlu dikorespondensi, perlu dicari gitu. Benar nggak nih sesuai kenyataan, tidak. Jadi korespondensi itu adalah kebenaran ucapan yang sesuai dengan fakta. Saya bilang misalnya hari ini jam 20 lebih 21, oh itu benar karena memang sesuai gitu ya. Di sini hari ini malam tidak hujan, betul gitu ya. Tapi kalau cerita ke orang telepon misalnya, oh di sini lagi hujan, lagi gerimis, itu berarti bukan kebenaran, bohong berarti ya, bohong berarti ya. Nah, kemudian juga ada teori konsistensi. Kebenaran berkaitan dengan hubungan antara putusan-putusan dengan putusan lainnya. Nah, ini biasanya di pengadilan, ya, di fatwa misalnya, atau di keputusan hakim, ya, bahwa kebenaran itu berkaitan dengan hubungan antara putusan dan putusan yang lainnya. Jadi mestinya kebenaran itu dalam artian itu dia akan bersambung, ya, dengan kebenaran yang lainnya. Nah, dalam Islam itu ada teori istishab.
ya, teori istishab. Teori istishab itu adalah adilatul ahkam, di mana kebenaran itu adalah sesuatu yang diputuskan oleh hakim sebelumnya selama tidak ada perubahannya. Ya, selama tidak ada qarinah atau perubahan yang menjadikan atau merubah dari hukum itu. Ya, misalnya seorang nenek gitu yang tua gitu ya, kemudian dia terbukti mencuri coklat misalnya dulu itu, ya dia ya memang harus dihukum gitu ya, harus dihukum. Nah, tapi kan nanti hukumannya tentu saja ya disesuaikan. Kalau hukumannya mungkin tidak sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, apa nggak ada aturannya gitu ya, itu berarti bukan kebenaran yang konsistensi. Nah, gitu ya. Ada juga teori pragmatis, kebenaran sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Ya, yang ada manfaatnya itu benar. Kalau yang nggak ada, nggak benar gitu. Itu menurut. Nah, kalau nakliyahnya dalam Islam, kebenaran adalah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kuntum, atau dikatakan dalam surah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah khairu ta'wila ya. Ahsan wa khairu ta'wil itu adalah sebuah standar kebenaran, yaitu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, dinamika aliran keilmuan di Islam itu juga sangat banyak sekali ya. The Islamic Trend menyebutkan ini dari pemikiran banyak banget di tren Islam tradisional misalnya gitu ya. Tradisional ini kalau di Middle East ya, misalnya ada Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, ada Muhammad bin Abdul Wahab juga gitu ya. Kemudian juga ada yang sintetik dan juga the rational scientific and liberal trend. Ini rasional ilmiah dan juga pemikiran bebas ya, yang memadukan antara Islam dengan kebudayaan Barat. Misalnya ada Qasim Amin, ada Ali Abdul Razik, ada Toha Hussein, ada Lutfi As-Said, ada Zaki Najib Mahmud, ada Salamah Musa, Faruk Fauda, Fuad Zakaria, Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, Muhammad Syahrul, Said Hussein Nasr, dan Nasr Ahamid Abu Zaid. Ini tokoh-tokoh di Mesir ketika orang-orang Islam itu kemudian bersentuhan dengan peradaban Barat gitu ya. Ya kalau di Indonesia mungkin ya banyak tokoh ya yang dia jadinya itu rasionalis liberal gitu ya. Liberal, jadi seperti kemarin mungkin si Abdul Aziz tentang tafsir tentang Milkul Yamin gitu ya. Kemudian mungkin kemarin yang belum lama itu tentang nasab gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sebenarnya Hmm. aliran ataupun juga dinamika berpikir. Dan kita juga bisa melihat, ada kalangan tradisional, ada kalangan reformis. Ini kenapa bisa begini ya? Dari sini kita bisa tahu karena menurut mereka kebenaran standarnya adalah ini gitu ya. Nah, ini tentang sumber ilmu pengetahuan, kayak nanti akan dibahas tuh Al-Farabi bilang apa, Ibnu Rus juga bilang apa, dan terakhir ini korelasi wahyu dan akal gitu ya. Jadi kalau disebut dengan intelektual manusia gitu ya, kecerdasan dari manusia, dia ada potensial transenden, ada intelektual aktual dan juga intelektual perolehan. Dan intelektual yang aktif dari teori Yunani itu ada Ruhul Kudus dan juga yang maha intelektual, itu Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan kejelasan ya, lebih tepat pokoknya yang maha segalanya gitu ya. Nah, kemudian imajinasi ya, jadi kalau wahyu kenabian itu oleh Baratul dianggap seolah-olah itu seperti imajinasi gitu, padahal dia sebenarnya adalah wasilah ya dari yang maha segalanya itu, kemudian memberikan petunjuk kepada manusia yang lemah. Gimana caranya nih ya? Kalau ngasih wahyu ke hewan nggak mungkin, ke tumbuhan nggak mungkin. Inna aradnal amanati ala samawati wal abdi wal jibal fa abaina ayyah minnaha wa hamalahal insan wa asfaqna fiha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Nah, kita adalah zalum yang jahul, tapi kita kan ingin mencari juga sebuah kebenaran. Demikian, and we can discuss about the epistemology in Islamic perspective. Panjang banget ya, sampai hampir 1 jam juga nih. Terima kasih semuanya sudah hadir. Nah, saya kasih kesempatan nih, tanya tidak nih, atau mungkin ngasih komentarnya nih tentang ukuran dari sebuah kebenaran. Saya persilahkan. Yo, siapa yang komentar? Pak Saiful Anwar, Ustadz Badri, silahkan. Dan yang lainnya, kalau nggak nanti kalau nggak ada yang tanya ya saya yang nanya nanti. Ya, silahkan. Ada yang mau komentar atau mungkin untuk menginikan saya tanya dulu aja deh. Saya tanya dulu. Kan tadi saya belum sebutkan ya.
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan di dalam Islam. Silakan ya, atau di Barten Islam. Oke, silakan Pak Saiful Anwar. Mana suaranya? Gimana nih cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan? Cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, Pak. Caranya bagaimana? Punten Pak, ini jawabannya harus detail, apa memang singkat padat, apa bagaimana? Tentu saja sih, kita curah pendapat aja dulu. Pokoknya bagaimana cara mendapat, itu kan jawabannya sudah disimpelkan. Bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan secara umum dan juga di dalam Islam. Silakan. Banyak nih, ada Pak Saiful Anwar, Eh, Pak Panut, Pak Ilham juga nih mau jawab nih. saya dulu izin Ya sebentar silakan Pak Pak. Ahmad Torrema coba. Caranya itu, Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin pada Pak Dokter dan seluruh teman-teman yang hadir di Zoom malam ini. Menurut saya cara mendapatkan pengetahuan di dalam Islam itu banyak banget caranya, tergantung teknik yang kita ambil. Bisa langsung dengan praktek, ataupun kita bisa langsung ke apa namanya belajar otodidak, ataupun bisa menggunakan metode Rasulullah seperti talaki dan lain sebagainya. Tapi di situ dari semua metode yang disampaikan ada namanya kurikulum yang harus kita kembangkan bersama-sama. Nah, dari satu kurikulum itu menjadi satu pusat rangkaian pengetahuan umum di Indonesia, jadikan satu sudut pandang kebersamaan untuk mencapai kemajuan bersama. Jadi antara beberapa kemajuan di Indonesia juga berkaitan dengan pengetahuan. Jadi paling terbaik cara mendapatkannya yaitu dengan cara langsung praktek, Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fahrul Rehma ya. Tadi di jawaban terakhir sudah betul gitu ya. Cuman dia jawaban awal itu jadi ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan ilmu gitu ya. Tadi bukan dengan guru, dengan talaki, itu teknis ya. Hmm, itu Baik, Pak. teknis gitu ya. Tapi lebih tepatnya adalah bagaimana atau mungkin kita ganti pertanyaan bagaimana cara mendapatkan kebenaran gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, tadi yang Oh, terakhir itu gitu. dengan praktek langsung. Praktek langsung di sini sebenarnya lebih tepatnya tadi itu adalah tajribi atau eksperimen ya, Ya, observasi gitu ya. Itu observasi betul tuh. penelitian. Jadi kalau kita ingin tahu sebuah kebenaran itu ya kita bisa observasi. Tapi kalau prakteknya adalah praktek misalnya apa pemahaman pengetahuan yang sudah misalnya ada, itu dia teknis, bukan cara, bukan metode gitu ya. Mm-mm. Nah, bukan metode gitu. Jadi itu lebih ke jadinya mata kuliah kita ke metode pembelajaran bukan ke filsafat jadinya gitu. Oh, gitu. Baik, itu Iya, jadi Pak Dokter. mungkin tadi bisa Assalamualaikum. dijelaskan ini yang tentang Irfani, kemudian Tajribi, kemudian Isyari dan juga Burhani. Nah, itu yang banyak berkembang kalau di epistemologi Islam sebenarnya. Oke, silakan Pak. Siapa nih? Pak Panut dulu atau Pak Saiful Anwar nih? Stop dulu aja. Apa dulu, Mhm. Pak? Oke, Silakan Pak ini Panut gimana nih? baik Metode sebentar Pak. mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan dalam Islam. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, tadi sudah disampaikan untuk metodenya, karena tadi kalau di
tadi yang barusan disampaikan oleh Pak siapa tadi teh? Ahmad Fahru Rahma ya. Nah, Ya itu betul. Baru seperti di sini nih Rahma. mungkin dalam mendapatkan apa namanya ilmu tadi ya termasuk bagaimana membaca Al-Quran dan hadis, belajar dari guru, kemudian menghadiri majelis taklim, berdiskusi, mengamati, menghayati apa alam, beribadah dan berzikir, mencari ilmu dari sumber terpercaya kan mungkin jajarannya itu mungkin ya selevelnya. Nah, karena tadi disampaikan bahwasanya ini tentang metode yang berhubungan dengan filsafat. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya ada yang namanya tajribi tadi. Tajribi atau eksperimen adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menguji hipotesis atau teori dengan melakukan percobaan atau pengujian yang terkontrol. Nah, ini yang tajribi tadi yang juga disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya menguji hipotesis tadi, kemudian untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena alam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau di sini langkah-langkah tajribi banyak banget, ada beberapa langkah, manfaatnya juga banyak. Nah, langsung ke tadi yang kedua adalah irfani. Irfani adalah atau intuisi, kemampuan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman tanpa melalui proses berpikir logis atau analisis yang sistematis. Nah, intuisi dapat berupa perasaan atau firasat yang muncul secara spontan dan tidak dapat dijelaskan secara rasional. Itu untuk yang irfaninya. Kemudian yang ketiga tadi burhani. Burhani atau logika, metode berpikir dengan yang sistematis dan rasional untuk memperoleh pengetahuan dan memahami realitas. Nah, logika melibatkan penggunaan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ketat untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen dan kesimpulan. Nah, mungkin itu Oke, jenis luar biasa nih kalau Pak Panut nih. Ada kalau lagi? jenis-jenis Silakan. mungkin cukup itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Tadi warahmatullahi banyak nih wabarakatuh. sebenarnya. Semakin banyak bacaan itu semakin paham gitu ya. Pertama nih maksudnya ngomongin apa gitu ya. Misalnya, oh maksud yang dimaksud adalah bahwa cara untuk mendapatkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu seperti apa. Misalnya nih ya, misalnya nih kalau dalam Islam kan kita kepercaya ya, amanah billah gitu ya, aman tu billah. Ya, iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Nah, untuk membuktikan kebenaran keberadaan ontologi dari Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana caranya ya? Nah, bagaimana caranya dalam Islam dan juga di luar Islam? Atau mungkin kita ingin tahu tentang bahwa sebenarnya ilmu itu seperti apa sih sebenarnya? Caranya bagaimana sih sebenarnya? Nah, gitu. Silakan, siapa nih, Pak Muhammad Jamaluddin dulu atau Pak Saiful Anwar nih? Pak Saiful Anwar dulu silakan. Gimana nih untuk selain itu juga nanti ada satu lagi nih standar ukuran kebenaran. Jadi ukuran kebenaran itu dalam Islam itu apa gitu ya? Misalnya benar nggak sih manusia itu sudah pernah ke bulan gitu ya? Kemudian juga benar nggak sih kalau umpamanya bumi itu memang bulat gitu ya atau flat gitu ya kemarin itu betul tidak sih misalnya manusia itu bisa berbicara dengan eh, hewan gitu dengan binatang gitu ya. Cuman betul tidak bahwasanya satu tempat itu memang ada penunggunya misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Silakan Pak Saiful Anwar. Eh, Terima kasih Pak Dokter dan mohon maaf teman-teman yang lain. Eh, Apa ya? Kalau kita tahu selain yang tadi Bapak paparkan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan itu bisa saja melalui yang namanya ilmu laduni atau ilmu apa namanya kasbi, tarbiyah gitu. Kemudian taklim itu mungkin bagian dari bagaimana cara mendapatkan ilmu. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Saya Eh, potong dulu nih. Kalau Saya potong nih Pak itu satu dulu. Kita bisa fokus tuh. Kalau tadi ilmu taklim belajar itu sama tadi sama belajar. Tapi yang menarik itu tadi kita ingin membuktikan
wa 'allamnahu milladunna ilma. Gitu ya. Jadi dan mengajarkan milladunna dari sisi kami ilmu ya, ilmu ladunna kemudian menjadi ilmu laduni. Coba kita pengen tahu nih, kita fokus ke situ dulu nih. Apa Lah, ukuran standar kebenar atau dari definisi dulu ilmu laduni itu apa, kebenarannya seperti apa, cara memperolehnya itu seperti apa? Silakan. Jadi bisa ke situ dulu, yang lain boleh komentar itu juga setelah ini nih. Karena tadi dibicarakan. oh, kalau ilmu laduni itu mungkin ilmu yang eh, diperoleh dari penglihatan atau dari pendengaran atau dari pengalaman yang dialami oleh orang tersebut, Pak. Barangkali seperti itu. Tapi kayaknya Karena enggak, justru ilmu laduni itu dia tidak ini tidak melibatkan panca indera cara oh, ya. memperolehnya. Mm-mm. Kalau melihatnya mungkin iya gitu ya. Tapi caranya memperolehnya dan nanti ukurannya, cara memperolehnya kayak gimana kira-kira? Atau ini dulu, ilmu laduni itu ilmu apa sih? Melalui ilham, Mbak. Ilmu yang diperoleh dari anugerah Allah gitu. Kalau dalam teori tadi ada burhani, ada irfani, ada tajribi, itu masuk yang mana? Laduni itu. Burhani kayak, Pak. Hah? Burhani apa tadi ya? Burhani kali ya? Masuknya ke irfani. Oh, ya, Jadi Irfani. nanti ada epistemologi irfani, gitu ya. Hanya kan ingin membuktikan gimana caranya itu bisa dipelajari atau tidak. Gimana dulu itu bisa dipelajari atau tidak. Bisa, Pak. Hmm. Bisa, Pak. Bisa. Ya harusnya sih bisa gitu ya. Cuman mungkin belum sampai ke sana gitu ya. Hanya Ya. tertentu karena mungkin biasa itu berasal dari kesolehan, berasal dari mungkin apa ya ketawaduan dan juga ketakwaan seseorang itu biasa kadang muncul gitu ya, yang disebut dengan tadi karomah atau sesuatu tadi yang apa tanpa sebab tiba-tiba dia oh tahu gitu ya. Ini seperti ini nih gitu ya. Nah itu miladuna ilma sebenarnya ya. Jadi ukuran kebenarannya itu juga masih agak apa gambling juga, sanksi juga karena tidak semuanya bilangnya ini betul padahal belum tentu juga gitu. Karena dia lebih kepada apa firasat dan juga rasa gitu ya. Firasat dan juga rasa dan biasanya juga ditambah dengan apa fenomena gitu ya. Artinya experience pengalaman dia juga gitu kan. Gitu. Tapi itu juga kadang juga terkait juga dengan sains juga nanti bisa di science kan. Misalnya gini, apa orang yang biasa mancing atau mungkin biasa mencari ikan di laut gitu, dia akan tahu dari hasil riset itu bahwa pada hari ini, jam ini, ketika kita bisa nyari ikan di situ, ikannya itu akan banyak gitu ya. Nah itu tapi dia, nah kalau barat tuh dia sains nggak ada tuh kalau di barat tuh nggak ada ladun itu nggak ada gitu. Itu semuanya itu adalah scientific bisa dibuktikan. Misalnya tentang apa tuh? Tentang segitiga bermuda misalnya gitu ya. Tentang mungkin apa gempa bumi aja misalnya gitu ya. Gempa bumi kita tahu kan kalau tadi pemikiran lama itu gempa bumi itu apa ingat banget ya. Kalau Pak Saiful kalau zaman dulu tuh kalau gempa bumi apa sih sebenarnya? Gempa bumi. Mm-mm. Ya kalau orang Sunda dulu mah lini katanya gitu kan. Kayak lini. Kunaon tak lini teh naon gitu Nah, dongengna kumaha tah. lini teh apa ya? Lupa lagi nih kita. Buminya ngamuk. Punya Ini gabung atau zaman dulu kata terjadi kalau gesekan lempengan dasar bumi iya betul. Jadi kalau gempa itu diendirkan gitu. baik itu vulkanik ataupun tektonik, terutama yang tektonik itu ya kalau orang zaman dulu bilang itu katanya itu naga yang di bawah itu bergerak katanya gitu. Naganya lagi jalan makanya buminya itu gerak gitu ya. Nah, nanti kalau teori yang di barat itu apa? Karena menurut mereka itu bumi itu di atas apa? Kura-kura penyu gitu ya. Makanya penyu itu lagi jalan, lagi gerak gitu. Kalau saya ingat tuh naganya yang di bawah itu lagi gerak makanya gempa gitu. Padahal tadi itu adalah pergerakan dari lempeng tektonik. Tapi kalau kita hanya bilang itu pergerakan dari lempeng bumi, nah itu juga menihilkan, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita berada di situ tuh, ya. Gempa bumi antara
takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan bergeraknya lempeng bumi. Bagaimana tuh mengkorelasikannya tuh? Mau Jamaluddin dulu nih, silakan mau komentar. Iya, namanya ini ya. Terima kasih Pak Dokter untuk mengenai gempa bumi tadi. Mungkin ini pendapat pribadi ya. Memang semua itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang sesuatu yang terjadi ini bisa disainkan gitu. Jadi sain itu apa ya? Sesuatu yang terjadi itu ya kayak sain itu mengikuti gitu. Jadi apa ya namanya teh istilahnya teh. Jadi sesuatu apapun ya terjadinya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalnya kayak kemarin COVID, terus setelah itu diteliti disainkan lah gitu kan. Sama dengan halnya gempa bumi gitu ya. Kan waktu di zaman Khalifah apa di zaman Rasul gitu ya, waktu gempa bumi terus Khalifah itu menyentuh tanah, ini belum waktunya gitu. Bahkan Betul, betul. di zaman Khalifah Sayyidina Ali ya, ketika ada gempa bumi malah Sayyidina Ali bertanya, maksiat apa yang kalian kerjakan di sini gitu. Itu kan lebih ke tauhidnya lah gitu, lebih kepada takdir Allahnya yang terjadi itu karena kelakuan kita gitu. Jadi karena ada maksiat yang kita lakukan gitu. Seperti itu Pak Dokter. Mungkin saya juga mau nanya ya Pak Dokter ya, boleh ya? Boleh, silakan. Mengenai takrib yang mungkin ini minggu kemarin yang dibahasnya ya, tentang filsafat ya Pak Dokter, yang biasa dikait-kaitkan dengan ini ilmu mantik ya, ilmu mantik gitu. Nah mungkin ini karena keterbatasan saya juga, saking ceteknya ilmu saya jadi kurang memahami gini. Karena yang saya pahami gitu, kalau filsafat itu adalah ini untuk mencari sumber dari segala sesuatu gitu. Misalkan bumi itu awalnya gimana dan pokoknya sumbernya itu dicari itu dengan ilmu filsafat gitu. Sedangkan kalau mantik itu yang sejauh yang saya pahami gitu, kalau mantik itu kan untuk ini buah pikir atau nataijal pikri di arbabir hija kan gitu sebutannya. Jadi buah dari pikiran gitu, buah pikiran dari perkataan. Misalkan ketika ada kalimat seperti ini, al-alam masih wallah gitu, wal alam mutagoyirun. Nah gitu, misalkan alam itu ya selain Allah dan setiap alam itu pasti berubah. Nah, manusia itu adalah alam, berarti manusia berubah gitu. Itu buah pikirannya berarti manusia itu berubah gitu. Seperti itu, berubah gimana maksudnya? Dari tidak ada menjadi ada dan akan tiada gitu kan. Seperti itu yang saya pahami gitu. Saya kok nggak dapat korelasinya ya antara tadi filsafat untuk mencari sumber dari sesuatu, sedangkan mantik tadi itu buah daripada pikiran gitu. Tetapi orang suka mengaitkan bahwa filsafat sama dengan mantik seperti itu. Mungkin pertanyaannya ini bagaimana Pak Dokter? Mungkin itu saja Pak Dokter. Terima kasih ya. Banyak tuh sebenarnya itu pembahasannya panjang. Jadi kan gini, ilmu anit ya, mantik itu kan sama dengan kalam ya, ucapan. Jadi itu muncul dari kajian perdebatan tentang kalamullah gitu ya, tentang sifat dari Allah Subhanahu wa taala.
sifat ya, nama dan sifatnya. Nah, ketika perdebatan tentang sifat itu muncul karena berbicara tentang ketika filsafat ketuhanan. Jadi Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu apakah terpisah dari semesta, kemudian apakah bisa bercakap-cakap, bisa berbicara ya dan lain sebagainya. Itu kuncinya itu keywordnya itu di situ gitu ya. Nah, sedangkan ilmu filsafat sendiri sebenarnya bukan hanya cari sebuah kebenaran. Kalau mencari sebuah kebenaran misalnya bumi itu sebenarnya bukan filsafat, tapi dia adalah sains, ilmu pengetahuan, sumber gitu ya. Sedangkan filsafat itu adalah yang mempelajari sesuatu yang memang abstrak, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Nah, sains sendiri itu adalah cabangnya. Ya, jadi cabang dari sisi terutama itu dari sisi metodologi, ya di epistemologinya itu yang kita pelajari itu. Nah, Izin tapi Pak kayaknya Dokter, bikin ini sih, apa namanya, agak-agak kurang konsentrasi nih kayaknya nih. izin Pak Dokter. Nggak sayanya juga gitu ya. Tapi menarik, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Nah, kita akan luangkan lagi, terutama tadi. Jadi mungkin kita lebih banyak nanti diskusi juga, agak lebih menarik juga gitu ya. Oke, terakhir deh Pak Saiful Amar ada yang mau disampaikan lagi? Izin Pak Dokter. Silakan Ya, Pak Herul silakan, Anwar. silakan. Pak Dokter, saya ingin bertanya, kalau sains itu termasuk teori korespondensi bukan Pak Dokter? Mhm, betul. Yalah, korespondensi itu kan sesuatu yang Dicari sama kebenarannya. dengan kenyataan. Ya, yang teori dan kenyataannya realnya sama ya Pak Dokter? Iya, betul. Tetapi memang kenyataan di situ adalah fenomena yang bisa dicerna oleh panca indera. Yang tidak bisa Hmm. dicerna panca indera itu bukan korespondensi, tapi Baik, baik. ilusi. Nah, karena kita Ya bisa ada lagi termasuk ya, insya Allah ya di pertemuan akan datang ya. baik Pak Jazakallah Dokter. udah lewat juga. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Nanti bikin penasaran nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai bikin pusing gitu ya. Harusnya kita belajar itu Siap. ya bahagia, santai. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.